warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di room Pikon ini dengan rasa semangat belajar bersama-sama menuntut ilmu. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat beserta umatnya. Yang terhormat Bapak Triwahono SPD selaku Ketua Umum Gumun, Bapak Dr. Tirto Suwondo, MHum, Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Jeki Sepriyadi, SPD, selaku instruktur dari kelompok Sultan Mahmud Badarudin II. Tidak lupa yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta Pikon yang sudah bergabung dalam acara kali ini dengan materi presentasi aplikasi media pembelajaran SAC, peran tokoh dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, kami perkenalkan untuk moderator kita, Ibu Fatih Dewi Yuhani, SPD, dari SD Negeri Pelantungan Blora, dan kemudian ada presenter kita, Bapak Ferry Firmansyah, SPD, dari SMA Negeri 1 Rejoso Nganjuk, dan kemudian saya sendiri, Fadli Al-Kutubi, dari SMP Negeri 1 Bulus Pesantren Kebumen. Sebelum memulai acara, akan saya sampaikan tata tertib pelaksanaan Pikon ini. Yang pertama adalah peserta dilarang mengaktifkan mood atau suara agar tidak mengganggu jalannya Pikon. Dilarang menghidupkan video atau wajah diri Bapak Ibu agar tidak mengganggu. Yang kedua, peserta yang dirasa mengganggu akan dimutkan suara oleh host, oleh saya sendiri. Baik Bapak Ibu, mari kita buka acara Pikon dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengefisienkan waktu, acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Fatih selaku moderator. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Ya. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan saya Fatih Dewi Yuhani, tapi kali ini saya berperan sebagai moderator. Nah, ini pada kesempatan hari ini yang akan menjadi presenter adalah Bapak Ferry Firmansyah, Sarjana Pendidikan dari SMA dari Nganjuk ya Pak ya? Iya, dari Nganjuk. Kemudian saya akan membacakan biodatanya terlebih dahulu. Nama Bapak Ferry Firmansyah, Sarjana Pendidikan. Tempat tanggal lahir Mojokerto 18 Juli 1990 dan merupakan guru sejarah Indonesia. Untuk pendidikannya SD Negeri Kuarden Kembar Mojokerto, SMP-nya di SMP Negeri 1 Bangsal Mojokerto, SMA-nya ada di SMA Negeri 1 Mojokerto, sedangkan untuk S1-nya ada dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan Bapak Ferry untuk mempresentasikan aplikasinya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyajikan materi berkaitan dengan peran tokoh kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, berbicara peran tokoh kemerdekaan Republik Indonesia, di sini yang saya tekankan adalah substansi peran dan jasa kemerdekaan dalam mereka perjuangkan bagaimana mempertahankan NKRI. Materi tentang sejarah Indonesia yang berjudul materi kemerdekaan, peran tokoh kemerdekaan Indonesia. Saya ambil dari beberapa tokoh, tanpa mengurangi rasa hormat kepada tokoh yang lain. Ya. Halo, bisa didengar suara saya, Bu?
Jelas Iya, sekali, Pak. jelas sekali Bapak. Oleh, nggih, saya lanjut. Kalau kita bicara sejarah Indonesia, nggih, kalau kita bicara sejarah Indonesia, dalam pembelajarannya kita harus pandai menempatkan situasi yang saat ini atau kontekstual. Nah, kenapa? Nah, karena dalam pola yang terjadi di saat ini, ya, ternyata punya keunikan yaitu kesamaan dengan pola peristiwa pada waktu zaman dulu. Nggih. Jadi punya kesamaan dengan pola peristiwa pada masa dulu. Nah, di tahun 2017-18, ya, di tahun 2017-18, ya, bangsa kita hampir saja terpecah, ya, bahkan hampir saja terpecah. Kenapa? Ada segmentasi kelompok, ya, ada yang menonjolkan identitas A, ada yang menonjolkan identitas B, ya, semuanya bersaing untuk menemukan kebenarannya masing-masing. Nah, inilah yang berbahaya. Sifat-sifat superioritas ini seperti hal yang menjadi duri dalam daging, ya, jadi sangat berbahaya. Nah, kalau kita kembali ke sejarah, ya, kita membangun bangsa ini, ya, jadi kita membangun bangsa ini tuh mengesampingkan, ya, jadi kepentingan golongan itu dikesampingkan dulu. Kita berjuang bareng-bareng, ya. Baru kita bersatu. Ibaratnya seperti ini, kita menjumpai sebuah lahan atau lapangan yang kotor, kita dihadapkan dengan dua pilihan. Halo ibu-ibu, bapak-bapak, bisa mendengar suara saya? Bisa dengan jelas. Halo? Oke. Iya. Kita dihadapkan dengan dua pilihan, ada satu lidi dan ada banyak lidi yang diikat menjadi satu. Nah, mana yang kita pakai untuk membersihkan sampah-sampah yang di lahan itu, daun-daun yang di lahan itu mana yang kita bersihkan dengan sapu yang mana, dengan lidi yang mana? Pakai yang satu lidi itu pakai yang Pak Ferry, suaranya terputus-putus, Pak Ferry. Yang efektif kan? Lagi ke peran tokoh. Nah, zaman dulu tokoh-tokoh waktu berjuang gigih untuk kemerdekaan itu juga mengesampingkan kepentingan mereka bersatu, ya, tidak melihat ini latar belakang A, B, C, D dan lain-lain. Nah, melalui materi ini via aplikasi SAC ini saya cantumkan beberapa tokoh dari berbagai latar identitas, ya. Jadi substansinya yang saya fokuskan adalah di perannya, bukan identitasnya. Ya. Saya mulai dari konten yang pertama. Ya. Kita mulai dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu bisa menangkap layar saya, suara saya? Suara jelas. Halo? Tes? Ya, jelas sekali. Oke, saya lanjut ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan, luar biasa. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sosok yang luar biasa, masih kuat tertanam pengaruhnya di masyarakat Indonesia, nggih. Bahkan yang awam pun kalau kita bicara Kiai Haji Ahmad Dahlan tahu, ya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu seorang tokoh dengan gebrakan perubahan pola pikir mindset Indonesia yang konvensional menjadi modern berlandaskan agama. Nggih. Beliau besar di tengah kehidupan keraton Jogja. Ya, kita tahu bagaimana kehidupan keraton Jogja itu, ya. Kalau kita bicara protokol pasti zaman dulu luar biasa, bahkan sampai sekarang pun seperti itu. Nah, beliau dengan modal ilmu keagamaan yang dia peroleh, ya, berusaha mengubah pola pikir umat Islam yang tadinya konvensional diubah melalui pendidikan menjadi pola pikir yang modern dan berbasiskan agama. Ya. Jadi terus hubungannya apa dengan peran kemerdekaan? Nah, beliau dikenal menggunakan taktik kooperatif, yaitu taktik kerjasama dengan imperialisme. Bukan berarti bersahabat dengan imperialisme, karena beliau punya cara sendiri, yaitu dengan cara memperbaiki cara hidup masyarakat di tengah imperialisme tanpa harus bersikap radikal dengan penguasa. Meskipun secara garis besar beliau tidak setuju dengan praktek-praktek imperialisme. Nah, praktek-praktek pembenahan beliau di tengah masyarakat pada waktu itu masih eksis sampai sekarang dan bisa kita nikmati sampai sekarang. Bisa kita lihat di lapangan seperti apa sih
jejak-jejak jasa beliau dalam membangun taraf hidup masyarakat dari masa kolonial ini sampai sekarang. Nah, yang diperbaiki oleh beliau melalui organisasi Muhammadiyah. Jadi organisasi keagamaan Muhammadiyah itu tidak hanya bergerak dalam aspek keagamaan aja. Beliau berpandangan organisasi ini harus melebarkan kepak sayapnya. Jadi tidak hanya dalam aspek agama, mungkin di pendidikan dengan menyelenggarakan lembaga pendidikan. Bisa kita lihat SMA, SD, SMP, bahkan universitas dengan label Muhammadiyah itu luar biasa ya, melalui layanan pendidikannya mampu melahirkan kader-kader yang nantinya juga ikut berperan dalam kemerdekaan Republik Indonesia seperti Kiai Haji Agus Salim dan lain-lain, banyak ya. Jadi tokoh-tokoh atau kader-kader Muhammadiyah yang berperan dalam kemerdekaan RI sudah tidak bisa dibantah lagi. Untuk peran berikutnya di tengah imperialisme, beliau juga menitis berusaha untuk membuat bibit-bibit cinta tanah air terhadap masyarakat Indonesia. Nah, apa yang beliau lakukan pada waktu itu? Nah, jauh sebelum Pramuka ditemukan oleh pemerintah pada tahun 1961-62, ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah memulainya, yaitu memulai dengan istilah namanya gerakan kepanduan kalau zaman dulu. Nah, lahirlah Hizbul Wathan ya. Jadi organisasi Hizbul Wathan ini berusaha untuk istilahnya menabur benih ya di tengah masyarakat untuk coba menanamkan rasa cinta tanah air, ya, membangkitkan gairah untuk bersatu, jadi seperti itu. Untuk berikutnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu luar biasa, ini tertanam kuat ajarannya, bahkan namanya pun masih tergores tinta emas, sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Profil beliau merupakan tokoh sekaligus pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Pola pikir beliau menciptakan umat, menanamkan prinsip umat Islam yang terbuka dengan segala perubahan, terbuka dengan segala mazhab, yaitu cenderung merangkul semua golongan, merangkul semua mazhab, ya. Kemudian dia identikkan dengan jati diri bangsa. Melalui beliau, ajaran beliau, banyak sekali kader yang lahir seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, biologis dari Hasyim Asy'ari, kemudian Abdurrahman Wahid. Jadi kalau kita Islam, jangan identikan dengan timur, identikan dengan lokal genius kita. Jadi lokal genius itu adalah sesuatu yang sudah melekat pada diri kita sejak zaman dahulu. Misal kalau Pak Fadli lokal geniusnya ganteng, ya memang seperti itu Pak Fadli. Kalau di remake seperti apapun tetap ganteng. Terima kasih. Jadi itulah yang dimaksud dengan local genius. Janganlah meninggalkan lokal genius seperti yang ada pada diri kita. Itu menjadi bagian dari karakter kita. Jangan tinggalkan. Sebab suatu bangsa yang tidak punya local genius, ya, sama saja dengan kehilangan jati dirinya. Ya, semoga kita tidak seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan peran kemerdekaan? Nah, ada momen menarik pada peristiwa November, ya, 10 November 1945 di Surabaya, ya, yang sekarang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pada waktu itu ada pertempuran melawan Inggris, ya. Kok bisa sih masyarakat kok tidak hanya dari Surabaya, ya, di luar Surabaya banyak, terutama Surabaya Raya, ya, bergabung jadi satu, rela mati, rela mengorbankan biaya, waktu, meninggalkan keluarga hanya untuk perang. Nah, mestinya kita bertanya, motivasi apa sih? Nah, motivasi apa? Apakah hanya ingin merdeka? Ternyata tidak. Kalau kita gali lebih dalam, ternyata yang memotivasi arek-arek Surabaya, tidak hanya Surabaya, di luar Surabaya juga banyak, ada motivasi lebih. Nah, motivasi lebih itu ternyata di balik layarnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sendiri. Jadi beliau mengeluarkan resolusi jihad. Nah, kalau kita sudah didengarkan jihad, semangat agama, semangat ibadah kita itu wah pasti naik, ya, puncak-puncaknya itu, ya. Jadi siapa yang berjuang
ya, mengusir Inggris di tanah Surabaya itu sama halnya dengan jihad di jalan Allah, luar biasa. Memang seperti itu perjuangan beliau, mampu menggerakkan masyarakat, mampu berduyun-duyun ya, mengorbankan jiwa raganya untuk berjuang mempertahankan NKRI. Saya bilang mempertahankan karena waktu itu memang sebenarnya kita sudah merdeka, cuman kita masih tidak bisa lepas dari sekutu. Selain dalam aspek resolusi jihad, Kiai Hasyim Asy'ari juga meninggalkan pola pikir dan gagasan yang luar biasa. Sama halnya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari juga berjuang memperbaiki nasib atau taraf masyarakat Indonesia pada waktu itu melalui pendidikan, juga melalui kesehatan. Juga bisa kita lihat seperti saat ini, banyak sekali sekolah-sekolah yang berlandaskan organisasi Nahdlatul Ulama, jadi seperti itu. Juga sekarang ini juga banyak kader-kader di pemerintahan, seperti Kiai Haji Hashim Muzadi dan lain-lain, itu banyak sekali juga merupakan kader NU. Juga mereka bersatu padu berjuang membangun negara. Yang kemudian, halo Bapak Ibu, masih bisa diikuti? Masih. Oke, Sultan Syahrir, saya lanjut. Nah, Sultan Syahrir ini condong ya, beliau semakin menonjol di era 1920-an sampai Indonesia merdeka, bahkan setelah Indonesia merdeka. Beliau dikenal sebagai tokoh pemuda pada waktu itu ya, terutama pada waktu 1945. Di tengah Perang Dunia Kedua, beliau mempunyai semacam istilahnya warisan yang saat itu sangat vital. Saya bilang warisan itu maksudnya apa warisannya? Berkat beliau itulah rakyat Indonesia itu semangat motivasi untuk merdeka itu tinggi. Jadi pertama beliau mendengar informasi tentang kekalahan Jepang melalui radio BBC, siaran BBC Inggris, siaran BBC Inggris itu menayangkan pada waktu itu 15 Agustus 45 Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, terus apa hubungannya dengan Jepang? Nah, karena pada waktu itu bangsa kita tengah diduduki oleh Jepang. Nah, sontak berita seperti itu merupakan angin segar bagi Sultan Syahrir. Loh, ini kesempatan bagi kita untuk merdeka. Karena kita ini tidak bertuan. Nah, kalau dalam istilah pemerintahnya vacuum of power. Jadi kita tidak bertuan. Ayo kita gerakkan anak-anak muda, golongan tua, kita bulatkan tekad untuk segera merdeka. Nah, gagasan inilah yang kemudian ditindaklanjuti oleh tokoh-tokoh bangsa. Dan puncaknya pada tanggal 16 Agustus 45 disusunlah suatu konsep yang akhirnya melahirkan naskah otentik, yaitu Proklamasi Kemerdekaan RI. Saya ulangi, teks Proklamasi Kemerdekaan RI. Itu perjuangan Sultan Syahrir seperti itu. Untuk profil-profilnya Bapak Ibu bisa melihat di layar, berkaitan dengan profil lengkap beliau. Nah, yang saya jelaskan adalah garis besar beliau dalam peran kemerdekaan RI. Untuk berikutnya, Otto Iskandar Dinata. Otto Iskandar Dinata ini dikenal atas jasa beliau mengumpulkan laskar-laskar yang terpecah. Jadi pada waktu kemerdekaan banyak sekali pejuang, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi pejuang-pejuang yang punya kelompok-kelompok sendiri. Nah, sama pemikiran beliau loh, kalau ini berjuangnya terpecah-pecah, itu tidak efektif. Nah, melalui gagasan beliau, laskar-laskar ini disatukan menjadi suatu wadah, yaitu wadah bernama BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang nantinya saat ini dikenal dengan TNI. Ya, Bapak Ibu masih bisa diikuti? Masih, Pak. Bisa. Oke. Masih bisa. Dan yang masih teringat di benak kita atas jasa beliau, beliau ini sempat dicantumkan, masih sempat diabadikan dalam mata uang 20.000 kertas ya. Nah, terus kalau kita berbicara Otto Iskandar Dinata, kalau kita tarik ke belakang, ada fakta menarik Bapak Ibu. Selama ini kita tahu presiden wakil presiden itu dipilih lewat mekanisme pemilu atau election ya, election voters. Nah, bagaimana pada waktu Indonesia baru merdeka, kok bisa menyelenggarakan pemilu? Terus pemilu yang semacam apa?
kok bisa melahirkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, mestinya ini menjadi renungan buat kita. Pertanyaan besar loh, kok bisa ya? Kok tiba-tiba Soekarno-Hatta yang jadi presiden wakil presiden? Apa yang lainnya nggak iri? Nah, ternyata di situ ada peran luar biasa dari beliau. Di balik layar itu adalah Otto Iskandar Dinata. Melalui perdebatan panjang baru merdeka, tidak mungkin diadakan pemilu. Dari segi biaya, keamanan jelas tidak mungkin. Nah, lahirlah gagasan luar biasa dari beliau, yaitu mencalonkan dan mengusulkan agar Soekarno-Hatta yang menjadi pasangan presiden dan wakil presiden. Sontak itu langsung disepakati secara aklamasi, Bapak Ibu. Tidak perlu voting, tidak perlu lobby-lobbyan pun. Langsung sepakat bahwa Soekarno-Hatta lah yang cocok dijadikan Pak Presiden dan Wakil Presiden pada waktu itu di tengah negara yang masih kesulitan. Nah, itu jasa dari Bapak Otto Iskandar Dinata. Dan berikutnya, nah, ternyata kembali lagi ke Ahmad Dahlan sudah saya jelaskan. Sekarang setelah dari home konten, kemudian kita ke evaluasi. Nah, di sini melalui metode SAC ini, model SAC, anak-anak yang sudah membaca konten, jadi bisa lari ke evaluasi untuk menguji pemahaman mereka berkaitan tokoh-tokoh yang sudah dibaca melalui SAC ini. Nah, ini ada pertanyaan. Tokoh yang berjasa dalam berdirinya organisasi keagamaan modern yang dikenal dengan Muhammadiyah di tengah keterpurukan bangsa akibat imperialisme adalah, nah, kalau sebelum-sebelumnya jawabannya selalu benar, kali ini saya akan mencoba jawaban yang salah. Oke, saya klik, ya, tinggal klik aja. Misalnya Maimun Jubair. Oh, silang, berarti salah. Oke, salah. Poin salah itu berarti 0. Oke, bisa dilihat kecil ini angkanya. Belum sempat membesarkan, saya mohon maaf ya. Kemudian beralih ke pertanyaan berikutnya. Tokoh yang tergabung dalam golongan muda yang mendesak Soekarno-Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan RI adalah, nah ini opsi A sampai E. Nah ini anak berpikir, oh tadi aku baca, ternyata jawabannya benar adalah Wakil Thasim. Klik. Salah ternyata. 0 juga akhirnya. Waduh, gagal lagi ternyata Mbak. Perlu baca lagi. Bapak Ibu, masih bisa ditangkap suara saya? Masih Iya, bisa. Oke, kita uji lagi. Nah, waduh saya 2 kali salah. Saya coba lagi deh. Tokoh yang mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu adalah, nah ini, tadi saya baca Otto Iskandar Dinata. Saya coba Otto Iskandar Dinata. Salah lagi. Waduh, saya harus baca lagi ini ya. Beralih ke pertanyaan berikutnya. Masih penasaran? Masa nggak ada yang benar? Pertanyaan berikutnya, tokoh yang mengeluarkan resolusi jihad pada saat perang kemerdekaan. Nah, coba ini. Kelihatannya ini Ahmad Dahlan ini. Saya coba ya. Juga salah lagi. Nah, waduh, saya berarti bacanya kurang. Nah, coba soal lagi. Tokoh yang berjasa dalam pengusulan Insinyur Soekarno-Hatta sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Nah, tadi yang barusan dibahas, pastinya masih ingat loh. Nah, saya pilih Otto Iskandar Dinata. Mentul centang, berarti benar. Okay? Nah, karena nilai saya luar biasa, 20. Nah, saya bisa mencoba lagi melalui menu riset. Nah, jadi menu riset ini, saya bisa mencoba lagi soal-soal yang tadi saya lewatkan. Nah, ini ada organisasi Muhammadiyah, saya pilih Ahmad Dahlan, karena saya sudah baca. Okay. Kemudian, mendesak Sultan Syahrir, saya coba, benar lagi. Kemudian yang mendengar kekalahan Jepang, Sultan Syahrir, saya coba lagi. Halo. Kemudian jihad. Iya. Jadi dia tutup ya? Halo? Iya, Bu? Nggak bisa dibuka. Oh, link presensi maksudnya? Iya. Chatnya nggak bisa dibuka. Kalau tadi bisa dibuka, sekarang kalau nggak bisa. Bisa, Ibu. Oh, betul, Bu. Bisa, Ibu. Coba, oke. Mohon bantuannya moderator untuk Siap. itunya, biar saya fokus di sini. Siap. Oke. Iya. Oke. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Nah, sekali lagi itu hanya beberapa tokoh yang dapat saya cantumkan di aplikasi SAC. Ya, tentunya masih banyak tokoh yang lain yang tidak
bisa saya cantumkan, nggih. Semuanya juga berjasa karena pada diri kita masing-masing ada sifat kepahlawanan. Setuju Bapak Fadli, Ibu Fasih? Pak Jeki? Setuju sekali. Nggih, semua dalam sosok individu itu ada sifat kepahlawanan, nggih. Cuman yang saya tampilkan ini adalah yang berkaitan dengan kajian kurikulum sejarah Indonesia kelas 11 SMA. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Ferry Firmansyah, Sarjana Pendidikan dari SMAN 1 Rejoso Nganjuk. Kalau ada salah kata, salah ucapan, salah persepsi, dan salah-salah yang lainnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada moderator untuk sesi berikutnya. Monggo Pak Fadli Al-Kutubi. Iya. Bu Fasi, silakan Bu Fasi. Terima kasih. Iya, terima kasih atas pemaparannya tadi Pak. Wah, sudah luar biasa sekali tadi ya. Kita tidak boleh melupakan sejarah, apalagi tanpa tokoh-tokoh pahlawan yang sudah disebutkan, di antaranya beberapa tadi, kita tidak bisa merdeka ya Pak ya. Karena kalau tidak ada mohon maaf saya ralat Bu ya. yang sangat berjasa, Moderatornya Ibu Fasih, mohon maaf. Iya, Mohon maaf. tidak Saya potong dulu. Halo, chatnya nggak bisa dibuka. Bisa Ibu. Nggak bisa, tempat saya nggak bisa. Tadi waktu sebelum mulai bisa, sekarang nggak bisa. Oh gitu. Mohon bantuannya Kalau punya- Bapak iya. Moderator. Kalau punya Bapak saya, Fadli. Bu Fasi bisa. di chat ya Pak, pribadi aja, di private aja, dipandu coba Oke. ibunya. Ibu tadi, maaf Bu, dengan ibu siapa? Halo Ibu? Ya, ini sudah keluar, nanti bisa masuk lagi. Ibu Oh Elizabeth. iya, Sandra. mungkin ini ya, karena sinyal pun ya. Iya. Iya. Oh iya Pak, ini ada, saya akan membuka 2 termin pertanyaan untuk tanya jawab hari ini. Oke, siap. Termin pertama 2 pertanyaan, termin kedua 2 pertanyaan. Ini sudah ada yang masuk Pak. Siap. Langsung saya bacakan ya. Nggih. Dari Ibu Siap. Desma Liza. Bagaimana Nggih. cara membuat riset pada lembar evaluasi Bapak? Oh iya, tadi ada tombol riset yang terakhir itu Pak. Iya, Nggih, ini nggih. ditanyakan. Nggih. Bagaimana cara membuatnya seperti itu? Oke, teknis berarti ya. Iya. Nggih, pertama Ibu langsung saya jawab boleh ya? Ibu moderator. Iya, Oke. boleh lah. Pertama cari simbol riset di Google nggih. Nanti jenengan sisipkan insert image. Nanti Ibu cantumkan di evaluasi lembar yang akhir, halaman yang akhir. Setelah itu pakai hotspot, nggih, pakai hotspot, langsung jenengan pilih interaksi. Setelah itu sweet page ya, sweet page atau halaman, jenengan jenengan taruh di evaluasi yang paling awal. Nah, evaluasi yang paling awal. Nanti kembali lagi ke soal awal. Tentunya dengan counternya. Jenengan nanti Ibu buat counternya di halaman awal, jenengan reset nanti, reset counter ada nanti. Counternya jenengan atur nanti biar ketika reset itu nanti nilainya kembali ke 0. Oke, itu aja dari saya. Ibu Desma? Sudah cukup jawabannya? Iya. Ini ada pertanyaan kedua ya Pak ya? Dari Siap. Bapak Eko Haryadi. Jauh sebelum ada pramuka, anak bangsa sudah punya gerakan cinta tanah air. Hizbul Waton. Kenapa negara kita memilih pramuka yang diajarkan di sekolah umum? Bagaimana pendapat Anda? Hizbul Waton itu dari Muhammadiyah ini Pak. Kalau tidak salah pramukanya Muhammadiyah, kalau tidak Oke. salah ya. Iya. Oke. Pertanyaan menarik, Bu. Saya jawab ya. Iya. Oke. Ini saya sedikit bercerita saja, sedikit bercerita, tapi secara pola sama, substansinya hampir sama. Ini ceritanya begini. Setiap hari kita upacara, selalu ada sesi pembacaan pembacaan naskah Pancasila, ngoten nggih ya, teks Pancasila, ngoten nggih. Itu sila Ya. satu, mohon maaf mungkin butuh bantuannya. Sila satu itu bunyinya gimana, Bu, Bapak Ibu? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini Iya. kalimat ini itu
luar biasa. Sila 1 ini ternyata hampir terjadi tumpah darah ketika ada kesepakatan. Nggih. Terutama dari masyarakat waktu itu kan terpecah-pecah Mas Yan, nggih. Nah, awalnya itu adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk agamanya. Wah, sontak itu menimbulkan protes yang sangat luar biasa. Kita ini loh Indonesia, sudah merdeka berjuang bareng. Alangkah baiknya kita meninggalkan identitas tertentu, okay, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada konten agama Muslim karena saya juga Muslim sendiri. Okay. Jadi seperti itu. Yang berkaitan dengan unsur identitas itu kita tanggalkan. Kita serap intisarinya. Ini kita serap intisarinya, kita tuangkan dengan cover yang baru. Kata Desi Ratna saya dulu ada lagunya membuka dan baru. Mungkin Pak Fadi, Bu Fasi masih ingat. Halo? Iya. Halo, Tes? Iya, Tes ya, jalan gitu ya, Pak. Oke. Jadi memang ditanggalkan secara prinsip, secara masih bisa dipakai dengan pelan lagi Pak, ini suaranya Pak mungkin terputus. Suaranya ya. Dan tentunya secara identitas. Oke, saya lanjut ya. Ulang lagi berarti. Ulang. Iya. Oke. Ya, intinya begini. Dalam aspek kesejarahan dan simbol negara, itu memang alangkah baiknya meninggalkan salah satu identitas. Nah, kita berkaca pada waktu kesepakatan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Proses kesepakatan atau pembulatan menjadi ketuhanan yang Maha Esa itu diawali dengan ketuhanan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ternyata itu membuat kontroversi dan gejolak yang luar biasa di masyarakat. Ya, masih mencantumkan unsur identitas tertentu tanpa menghormati, tanpa mengurangi rasa hormat kepada unsur agama yang saya sebutkan. Akhirnya diubah bagaimana konten-konten itu menjadi universal karena untuk simbol kenegaraan, simbol pemersatu. Janganlah simbol pemersatu dipakai dari identitas tertentu. Nah, itu sangat keliru. Nah, berkaca dari organisasi kepramukaan, kenapa kok yang dipakai pramuka? Nah, itu setipe sepola dengan kesepakatan sila ketuhanan yang Maha Esa. Intinya adalah bagaimana simbol negara itu menaungi segala identitas, yes, tanpa harus memakai satu, nanti takutnya timbul gejolak. Itu aja yang dapat saya jawab. Iya. Jawaban yang luar biasa sekali ya Pak ya. Ya memang saya juga setuju dengan Pak Ferry karena kita itu Indonesia terdiri dari berbagai macam agama dan suku ya Pak ya. Kalau bisa menaungi seluruh agama dan seluruh suku, ya yang dipilih ya itu ya Pak ya. Karena sejarah yang dulu, yang sila pertama bukan ketuhanan yang Maha Esa memang. Karena ada lanjutannya bagi syariat syariat bagi pemeluknya seperti itu. Ya, betul sekali. Ini saya lanjut ya Pak ya. Kita buka untuk termin kedua. Ini ada Bu Islami Jati. Mohon petunjuknya pada lembar evaluasi menggunakan aplikasinya Pak. Ini hampir sama dengan Bu Desma tadi. Tentang petunjuk membuat lembar evaluasi. Maksudnya untuk riset. Perlu saya ulang atau gimana? Ya? Ya, tidak apa-apa Pak, diulang aja tidak apa-apa. Oh, konten pertanyaan tadi mungkin. Halo? Oh iya, halo. Oh iya Pak, maaf halo, Pak, ini karena ya terbatas ini waktunya. Ini ada juga dua pertanyaan yang mengenai materi ya. Karena tadi Bu Islami Jati tadi hampir sama dengan Bu Desma, jadi kita skip dulu mungkin ya Pak ya. Lanjut ke pertanyaan dari Ibu Martining Sasi. Halo Pak? Ya Pak, halo Pak Fendi. Iya, ini karena tadi hampir sama ya Pak ya, saya lanjutkan saja. Untuk pertanyaannya Bu Sasi, bagaimana agar siswa mau belajar sejarah
Karena kebanyakan siswa sekarang ini merasa belajar sejarah itu sangat membosankan. Bagaimana itu, Pak? Oke, pertanyaan menarik, luar biasa ini. Sebenarnya ini kasus lama ya. Sudah berabad-abad ini jangan-jangan. Iya. Nah, memang seperti itu. Saya dulu juga sempat bosan ya. Begini Bapak Ibu. Saya tidak menggurui, cuma berbagi cerita mawon, berbagi cerita mawon. Saya kira Bapak Ibu ini secara pedagogik sudah berpengalaman jauh sebelum saya. Karena saya ini mulai jadi guru 2014 baru. Sik bau hancur ya. Cuma saya cerita aja ini cerita waktu saya mengajar sejarah itu seperti apa. Halo? Halo? Iya, silakan. Halo ya, halo. Halo? Iya Pak. Suaranya jelas Bapak Ibu? Jelas sekali, jelas. Jelas ya? Oke. Begini. Kalau kita mempelajari sejarah, nah, penekanan besar itu ada di apersepsi. Jadi penekanan besar di apersepsi. Kalau apersepsi gagal, ya sudah. Nah, pembelajaran itu ngawang. Jadi ngawang itu ibarat puing yang di tepi lautan itu, nggak tahu arahnya kemana. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya, Yun Sewu. Halo? Tes? Iya, halo. Lanjut Pak ya. Halo? Lanjut Pak, silakan. Oke. Cara mengajar sejarah itu penekanannya keberhasilan ditentukan di apersepsi. Contoh, saya pakai satu sampel. Kita bicara misalnya peristiwa 98 Mei 98. Ketika itu Orde Baru ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa masyarakat kelompok kompak menggulingkan pemerintahan Pak Harto. Loh, anak-anak itu kalau kita tanya, ya, kamu senang apa nggak belajar itu? Jawabannya pasti sama, gayopo Pak. Nah, buat apa? Halo, buat apa Pak aku belajar itu? Saya nggak ada kepentingan di situ. Nah, misalnya gitu, jawabnya gitu. Nah, kita putar balik di masalah saat ini kontekstual. Nah, sekarang ini pemerintahan Jokowi, dihadapkan dengan krisis karena bencana COVID, Nah, kita coba antarkan di situasi konteks saat ini. Terdapat krisis akibat keuangan, kebutuhan naik, misalnya naik dan lain-lain, semua biaya hidup mahal. Nah, iya Pak, ternyata, terus? Halo. Intinya apa? Suasana seperti ini pernah terjadi pada masa dulu. Halo? Iya. Intinya dari awal ya Pak, awal pembelajarannya itu harus dikemas. Iya. Bagus dulu ya Pak ya, biar anak-anak tertarik seperti itu ya. Biar gopoe Pak. Poinnya ada di apersepsi, Iya, persepsi betul. Poinnya di apersepsi itu jenengan taruh pola peristiwa yang terkini, ya. Jadi pola peristiwa yang terkini ternyata punya pola kemiripan yang sama, seperti jatuhnya Bung Karno presiden tahun 66 itu ya. Peristiwa 66 itu setelah 65 itu ternyata posisinya hampir sama. Bisa dilanjut berikutnya? Yes. Putus-putus. Lanjut pertanyaan berikutnya, ini ada yang bertanya lagi Pak. Dari Ibu Rahmawati ya, ini untuk termin kedua. Siap, terakhir. Ya, siap. Bagaimana cara mengenalkan sejarah pada siswa, sedangkan saat ini saja banyak berita yang diputar balik. Karena ada sejarah yang terselubung atau sejarah yang diubah atau bagaimana mungkin maksudnya. Karena banyak berita yang diputar balik. Ini bagaimana Pak? Halo Pak? Halo Pak Ferry. Aduh, Pak Ferry terpental kembali, Bu Fanti. Iya, kita masih menunggu Pak Ferry masuk kembali. Ini pertanyaan terakhir ini dari Bu Rahmawati. Join lagi Pak Ferry. Boleh diulang Bu pertanyaan terakhir? Iya, maaf ya Pak ya, pertanyaan saya terakhir lagi. Diulang. Bagaimana cara mengenalkan sejarah kepada siswa, sedangkan saat ini saja banyak berita yang diputar balik. Oke. Pertanyaan menarik, Terima kasih. Iya. Saya jawab, Pelajaran sosial termasuk sejarah itu termasuk golongan ideografis.
ya, bukan nomotesis. Jadi ideografis berasal dari pola pikir manusia yang dikembangkan. Nah, kalau kita bicara sejarah, sejarah itu kan dari fakta-fakta sejarah yang ditangkap oleh beberapa orang, kemudian dibunyikan, diinterpretasikan. Nah, ada yang bilang seperti ini, sejarah itu milik pemenang. Yeah. Ketika ketika Tiongkok dipimpin oleh Sun Yat-sen nasionalisme, maka yang didengung-dengungkan adalah nasionalisme, yang dielu-elukan adalah nasionalisme. Bagaimana ketika Cina dipegang oleh komunis, ya yang disalah-salahkan ya nasionalis, kaum nasionalis. Jadi seperti itu, sejarah itu milik pemenang. Nah, bagaimana sikap kita sebagai pendidik? Ya, pertama, karena kita adalah organisasi aktif di bawah naungan PGRI, di bawah pemerintah, tentunya kita harus mendukung konten yang ada di kurikulum pembelajaran. Itu pasti itu. Kita mendukung muatan materi yang ada di kurikulum pendidikan. Seperti apa? Kemudian yang kedua, bijaklah dalam memilah-milah peristiwa. Jangan mendoktrinkan kepada anak-anak bahwa inilah yang mateng, inilah yang benar. Tapi berikan kesempatan anak-anak untuk mengkritisi dulu. Setelah itu kita simpulkan bareng-bareng. Okay. Setelah itu kita simpulkan bareng-bareng dengan sudut pandang masyarakat, tentunya tidak boleh menonjolkan ego individu. Jadi memang pengajar sejarah itu pertaruhannya adalah, wah, iki jange nek salah ditagih ning akhirat, ya. Karena pertaruhannya adalah jangan sampai kita memutarbalikkan seperti itu, ya. Itu jadi kita bijak, kita sesuaikan dengan pemahaman secara keseluruhan, kita simpulkan bareng-bareng. Tentunya yang paling penting dan tidak perlu kita lupakan, ya. Dalam sejarah itu pasti ada unsur kebermanfaatan. Ya, yang kita petik dari sejarah adalah pola manfaat itu sendiri. Ya, pola peristiwa itu jangan sampai terulang dan kesampingkan identitas-identitas, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai mencampur adukan identitas dengan rasa selera, ya. Jadi aku gak seneng Mbak Iki, ya nggak suka sama ini, saya jelek-jelekan, itu ya, itu yang tidak boleh. Apalagi kalau yang kita jelek-jelekan itu belum tentu secara literatur itu memang seperti itu. Nah, itu nanti timbulnya adalah fitnah. Ngoten Pak Fadli. Baik. Halo? Baik, gitu ya Bu Rahmawati, jawaban dari Pak Ferry. Pak, oh ya mohon maaf Pak, ini tadi kan ada harusnya 4 pertanyaan ya, ini ternyata masih ada 1 lagi Pak pertanyaan. Bagaimana Pak? Masih boleh atau tidak ini? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada 1 lagi. Oh tidak Apa? Oh iya. Totalnya berapa berarti? Ya? 5? Iya. Iya. Bagaimana dari Bu Islami Jati, bagaimana menanamkan rasa cinta tanah air kepada generasi milenial, generasi zaman now, Pak? Pertanyaan baik, Pak. Ngeten. Sekali lagi ini curhatan saya, nggih. Ini curhatan saya. Seperti ini, saya gambarkan seperti ini. Pak Fadli misalnya, ya. Pak Fadli mencintai dirinya tanpa mengenal bagaimana bentuk wajahnya. Mungkin nggak kira-kira Bapak Ibu? Mencintai seseorang Pak Fadli bilang saya merawat badan saya. Oh gitu. Ya udah, saya kembalikan. Pak Fadli mencintai seorang wanita A, tapi Pak Fadli tidak kenal, ya, tidak kenal wanita itu. Mungkin nggak? Apakah benar omongannya Pak Fadli? Nah, itu gitu. Tidak benar. Nah, saya suka makan, ya, saya suka makan pizza, tapi pizza itu tidak tahu seperti apa bentuknya. Apakah seperti otot atau seperti dadar jagung atau seperti ceplok telur atau kan nggak tahu. Jadi aspek cinta tanah air kita awali dengan pengenalan. Jadi dikenalkan dulu. Dikenalkan. Ada pertunjukan wayang ditunjuk. Ya. Kan. Iya. Ada literasi berkaitan dengan profil NKRI ditunjukkan. Upacara bendera dikenalkan. Ini loh yang dihormati. Sang merah putih dikenalkan. Sering dikenalkan. Kalau lebih baik sejak dini. Okay? Setelah dikenalkan, anak itu punya pola pikir sendiri. Karena sering dicekoki, ya. Jadi sering dicekoki lah. Oh, ya. Akhirnya anak itu sudah tidak perlu diarahkan. Anak itu punya mindset sendiri. Oh, gini. Jadi sudah bunyi. Jadi tahapnya dikenal. Karena cinta itu pertama dari mata dulu, Bu. Baru turun ke hati. Halo? Iya. Halo? Iya, Pak. jawaban yang luar biasa. Jadi kesimpulannya cinta itu dari mata turun ke hati. Itu aja dari. Iya, siap.
Ya, terima kasih jawabannya ya Pak Ferry. Ya, itu Halo? tadi Bu Islam. Nggih. Bagaimana jawabannya? Iya, terima kasih penjelasannya Pak Ferry. Ya, sama-sama ya Ibu ya. Nah, tadi sudah kita buka 2 termin pertanyaan. Sekarang izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari materi hari ini. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak lepas dari jerih payah masyarakat, di antaranya tokoh-tokoh bangsa yang berjuang dengan pendekatan yang berbeda, tapi dalam satu visi, yaitu NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengesampingkan politik identitas. Nah, karena ini waktunya sudah jam 12 lebih, maka saya serahkan kepada host, Pak Fadli, silahkan. Baik, Ibu Fatih, terima kasih atas waktunya. Ya, sudah lewat ini. Ya, saking asiknya ya, Bu. Iya, Pak. Baik, saya ucapkan terima kasih juga kepada pemateri kita, yaitu Bapak Ferry Firmansyah SPD, yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik dan luar biasa sekali, Bapak. Terima kasih. Ya, dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih, Pak. Ya, dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah gabung di room kita. Terima kasih juga kepada Bapak Zeki Sepriyadi SPD selaku instruktur grup Sultan Mahmud Badruddin II. Kiranya demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan tetap berkarya guru hebat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.